Pemirsa, di tengah pembelajaran melalui virtual, penyediaan buku secara gratis untuk dibaca oleh anak-anak sangat dibutuhkan. Lantas apa yang memotivasi pihak Polres Bojonegoro dalam meluncurkan motor pintar yang menyerupai perpustakaan keliling ini? Kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Gunapandia yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Pandia. Selamat pagi Mas Jason, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Pandia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Pandia, kalau kita lihat ini ada upaya dari teman-teman Polres Bojonegoro untuk menyediakan motor keliling ini, perpustakaan motor untuk anak-anak di desa-desa yang ada di sana. Kenapa Pak kepikiran untuk bikin seperti ini Pak? Jadi kemarin Mas, selama musim pandemik ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kita melihat bahwa pendidikan kita mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin agak ketinggalan dan anak-anak mungkin sedikit kesulitan dalam mengikuti pendidikan. Maka dari itu kami dari Polres Bojonegoro melalui jargon kami Astuti ataupun Agungnya Sikap Tolong Kinulung ataupun besarnya Sikap Tolong Menolong menggandeng Kadiknas Kabupaten, Diknas Provinsi, Perpustakaan Daerah dan juga BRI untuk membuat konsep motor pintar anak tangguh Semeru. Tujuannya adalah untuk mendukung program Bapak Presiden Bapak Jokowi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, maka anak-anak kita sekarang ini yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan negara kita ini. Maka dari itu anak-anak sekarang ini wajib kita ajak kembali gemar membaca sehingga mereka tidak larut dalam bermain handphone ataupun gadget yang merusak semangat dan motivasi untuk mereka belajar Mas tentunya. Baik, Pak Pandia, kalau kita lihat ini di layar kaca televisi bentuk motornya itu di belakang seperti ada box gitu. Nah, isi dari box itu apa Pak selain buku-buku Pak? Ya, jadi di box itu dilengkapi buku pelajaran mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga ada laptop beserta modem dan WiFi Mas. Sehingga masyarakat pada saat Babin Kamtibmas kita datang ke desa ataupun ke kecamatan, terlebih dahulu koordinasi dengan kepala desa dan juga guru literasi yang akan membantu Babin Kamtibmas ataupun Dikjasa Lantas kita untuk membantu proses pembelajaran. Di situ juga kita dilengkapi oleh laptop dan modem WiFi. Karena tidak semua orang tua daripada siswa kita di desa ataupun di kecamatan sanggup untuk membelikan laptop buat anak-anaknya dalam rangka mengerjakan tugas ataupun PR-nya, sehingga paling tidak memberikan edukasi ataupun pengenalan semenjak dini kepada anak-anak ini tentang menggunakan atau mengoperasionalkan laptop tersebut Mas, sehingga mereka juga tidak akan gaptek tentunya. Oke, Pak Pandia, ada berapa sih sebenarnya motor pintar yang dioperasikan ini Pak Pandia, dan setiap harinya apakah semuanya diterjunkan motor pintarnya atau bergiliran atau seperti apa Pak? Jadi kita sementara memiliki 10 unit motor pintar Mas, setiap hari memang masuk dari desa ke desa, sekalian juga Babin Kamtibmas untuk door to door system, membantu pembelajaran dan juga memutus penyebaran COVID-19 tentunya. Kita juga mengharapkan selain daripada menggunakan motor pintar ini juga mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, di mana saat sekarang ini kita mengetahui di semua daerah hampir terjadi lonjakan COVID-19 Mas, sehingga masyarakat semakin patuh dan waspada terhadap COVID ini. Nah, ini yang saya penasaran nih Pak, karena kan mungkin teman-teman dari Polres Bojonegoro yang mengoperasikan atau mengendarai motor pintar ini harus menyusuri pelosok-pelosok, menjemput bola untuk kemudian menyambangi anak-anak yang ada di sana. Nah, penerapan protokol kesehatannya seperti apa Pak? Ya, otomatis Mas, kita sudah sering melaksanakan sosialisasi para Babin Kamtibmas bekerja sama dengan Babinsa dan juga Kades. Ini untuk sosialisasi sudah sering kita laksanakan setiap hari, termasuk juga operasi justisi ataupun sosialisasi melalui radio-radio atau media sosial maupun media cetak Mas, bahwa COVID ini ada, sehingga anak-anak kita juga sebagian di desa-desa maupun di kecamatan ini sudah paham bahwa COVID itu ada, dan mereka juga sudah paham, dan para babin juga kita arahkan juga menyediakan juga masker ataupun berupa bonus snack coklat kepada anak-anak itu yang rajin belajar
ataupun pada saat bisa menjawab kuis-kuis daripada Babin ataupun anggota Dikyasa tentunya. Sehingga mereka lebih termotivasi dan semangat untuk membaca ataupun menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh anggota maupun guru literasi tersebut. Oke, ada stimulusnya juga nih Pak Pandia ya, tidak hanya memberikan fasilitas buku-buku dan juga device seperti laptop dan juga modem, tapi ya juga ada hadiah-hadiah supaya anak-anak ini termotivasi. Nah, kalau untuk anak-anaknya sendiri nih Pak Pandia, sudah berapa banyak anak-anak yang tersentuh dengan layanan motor pintar ini Pak, dan di daerah mana saja Pak? Alhamdulillah Mas, kita sudah masuk ke pelosok-pelosok di daerah Ngeraho, juga nantinya Margomulyo, yang jauh-jauh terutama Mas, kita prioritas sehingga mereka ini tidak merasa tak asing ataupun tidak merasa diperhatikan, tetapi kita tetap peduli dari 3 pilar, selalu peduli terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Kita selalu akan mensupport melalui Jargon Astuti ini bersama-sama memajukan pendidikan. Kita juga tentunya mengharapkan masyarakat Bojonegoro juga akan semakin banyak yang pintar, semakin banyak menjadi tulang punggung bangsa dan negara kita pada saat nanti mewujudkan Indonesia emas tentunya. Amin, itu cita-cita besarnya ya Pak ya. Tapi kalau dari respon misalnya orang tua sendiri dan juga anak-anak yang ikut membaca buku dengan layanan motor pintar ini, seperti apa Pak respon mereka Pak? Respon orang tua juga sangat-sangat positif sekali Mas, karena anak-anak sekarang juga kalau mereka tidak melaksanakan daring, karena ada beberapa daerah memang yang tidak terdukung oleh internet, mereka sangat senang sekali karena otomatis anak mereka tidak main dengan temannya ataupun tidak main game. Sehingga dengan adanya kedatangan Babin Kamtibmas ataupun dari anggota Dikyasa, otomatis akan memotivasi anak-anak untuk belajar. Yang kedua juga bahwa polisi lebih mendekatkan dengan masyarakat, bahwa polisi itu tidak harus ditakuti, tetapi polisi itu adalah pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat itu sendiri. Baik, terakhir Pak Pandia, apa sih yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang saat ini kalau kita lihat kan pembelajaran tatap mukanya harus dipending dulu, jadi kebanyakan harus belajar daring, tapi walaupun begitu baca buku ini kan juga menjadi bagian penting. Nah ini gimana nih Pak caranya mengencourage anak-anak supaya walaupun belajar daring tapi tetap harus baca buku Pak? Ya, jadi kita menyampaikan kepada seluruh anak-anak di Bojonegoro ataupun di daerah lain, kita untuk mewujudkan cita-cita kita itu tentunya harus melalui suatu perjuangan. Perjuangan itu otomatis belajar dan belajar. Belajar itu kan bermacam-macam Mas, bisa melalui daring, luring, ataupun membaca. Kalau kita misalnya gemar membaca, otomatis akan ada menyangkut ilmu-ilmu pengetahuan semakin luas tentunya Mas. Akan memberikan wawasan lebih luas kepada kita, sehingga anak-anak semakin gemar membaca, otomatis untuk mereka bermain handphone ataupun gadget, main game ini akan semakin berkurang. Secara tidak langsung tanpa kita sadari, anak-anak kita ini sekarang ini kan terpengaruh oleh budaya luar, di mana mereka lebih senang main game, main gadget, sehingga banyak juga anak-anak mungkin sekarang ini yang pakai kacamata. Sehingga otomatis nanti apabila mereka ada keinginan untuk masuk sekolah militer ataupun kepolisian, ini akan menjadi kendala besar juga. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita sosialisasikan, kita masifkan lagi, kita giatkan kembali agar anak-anak gemar membaca, sehingga untuk mewujudkan program Bapak Presiden Indonesia Emas tahun 2045 mudah-mudahan akan bisa tepat terlaksana tentunya. Amin. Salah satu kuncinya adalah tadi ya, harus menanamkan kembali literasi atau gemar membaca kepada anak-anak supaya nantinya kita bisa mempersiapkan generasi-generasi penerus yang penuh wawasan dan juga mampu berdaya saing. Terima kasih Kapolres Bojonegoro AKBP Eva Gunapandia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.